Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang muslim wajib mempercayai keberadaan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, dan mereka selalu taat terhadap perintah Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan tentang bagaimana sikap malaikat kepada orang-orang yang beriman. Berikut ada 9 perlakuan istimewa malaikat khusus untuk orang yang beriman. Yang pertama, malaikat mencintai orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika Allah mencintai hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril. Allah berkata pada malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba itu. Maka malaikat Jibril memanggil para penghuni langit. Jibril berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka aku mencintainya. Maka penghuni langit pun mencintai hamba itu. Maka kemudian diterima hamba itu di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, para malaikat membela orang-orang beriman. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menjelaskan, ada seorang lelaki menghina Abu Bakar, dan Nabi SAW duduk terheran dan tersenyum. Abu Bakar membalas perkataan lelaki itu. Akan tetapi Rasulullah marah dan berdiri pergi. Maka Abu Bakar mengikuti Nabi dan berkata, ya Rasulullah, orang itu menghinaku dan engkau hanya duduk. Maka ketika aku membantahnya, engkau berdiri pergi dan marah. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya untukmu. Ketika kamu membantah sebagian celaannya, setan datang hadir. Saya tak akan pernah mau duduk bersama setan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, malaikat berdoa bagi orang-orang yang beriman. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dalam sejumlah riwayat dijelaskan bahwa para malaikat berdoa bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah. Rasulullah bahkan menjelaskan tentang amalan-amalan yang dapat membuat malaikat berdoa bagi seorang hamba. Di antaranya yakni orang yang mencari ilmu, mengajari orang yang menanti sholat, berada di shaf pertama, sahur, berpuasa, menjenguk orang sakit, dan bersolawat kepada Nabi. Yang keempat, malaikat beristighfar dan berdoa untuk orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ghafir ayat 7-9. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka.
Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Menurut Ibnu Katsir, kata Wastaghfiruna dalam ayat ke-7 berarti para malaikat memohon pengampunan Allah bagi orang-orang yang beriman di bumi yang mempercayai segala hal yang gaib. Malaikat merupakan makhluk Allah SWT yang sangat istimewa. Kemudian yang kelima, malaikat bersaksi bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu dan zikir, serta menaungi dengan sayapnya. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan dan mencari-cari majelis zikir. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, kemarilah terhadap apa yang kalian cari. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, malaikat menjaga dan menjadi saksi amal. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, Allah memiliki para malaikat yang bergantian di antara kalian. Malaikat pada malam hari dan malaikat pada siang hari. Mereka berkumpul ketika sholat fajar dan sholat asyar. Lantas malaikat yang bermalam naik dan Tuhan mereka menanyai mereka, sekalipun dia paling tahu terhadap mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat, kami tinggalkan sedang mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi sedang mereka juga dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, malaikat turun ketika seorang mukmin membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan tentang Usaid radhiyallahu anhu yang membaca Al-Quran. Pada suatu malam, Usaid bin Hudayr tengah membaca Al-Quran di tempat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya meloncat. Dia membaca lagi, dan kuda itu pun meloncat lagi. Kemudian dia membaca lagi, dan kuda itu meloncat kembali. Usaid berkata, saya khawatir kuda itu akan menginjak Yahya. Maka aku pun berdiri ke arahnya. Ternyata aku melihat sepertinya ada uzullah atau sesuatu yang menaungi di atas kepalaku. Di dalamnya terdapat cahaya yang menjulang ke angkasa, hingga aku tidak lagi melihatnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Usaid kemudian menemui Rasulullah. Rasulullah kemudian menyuruh Usaid membaca lagi Al-Quran. Kuda itu pun kembali meloncat. Dia kemudian melihat seperti zullah, sesuatu yang menaungi yang di dalamnya. Terdapat cahaya yang naik ke atas angkasa, hingga saya tidak lagi melihatnya. Rasulullah berkata, itu adalah malaikat yang sedang menyimak bacaanmu. Sekiranya kamu terus membaca, niscaya pada pagi harinya, manusia akan melihatnya, dan malaikat itu tidak bisa menutup diri dari pandangan mereka. Yang kedelapan, para malaikat menyampaikan sholawat dan salam kita atas Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi menyampaikan salam dari umatku. Yang kesembilan, malaikat menyaksikan pemakaman orang soleh dan menaungi orang yang syahid dengan sayapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Nasai dijelaskan, 70.000 malaikat menyaksikan pemakaman orang soleh. Sedangkan dalam hadis Bukhari, dari sahabat Jabir menceritakan ketika ayahnya syahid, Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa malaikat masih menaungi ayahnya dengan sayap mereka sampai dibangkitkan. Itulah 9 perlakuan istimewa malaikat khusus untuk orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.